Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Hari ini sehat? Ya, baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran kembali. Sebelum itu, tolong satu orang memimpin berdoa. Taruni yang pertama kali hadir adalah Dea. Silakan pimpin berdoa. Ya, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Dea yang sudah memimpin berdoa. Kalian boleh memunculkan muka ya dalam pembelajaran Zoom meeting hari ini, sehingga nanti ada interaktif dengan guru seperti itu. Baik, sebelum ke ini, Pak Logi akan absen terlebih dahulu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya di pembelajaran daring hari ini. Pak Logi ingin tampilkan terlebih dahulu PPT ya. Baik, alhamdulillah sudah ini ya tampil, kelihatan. Sebelum ke materi, Pak Logi ingin memberikan motivasi terlebih dahulu. Perlu diketahui ya bahwa pendidikan adalah hal penting dalam merubah kehidupan kita. Barang siapa yang pendidikannya tinggi, niscaya dia akan memperoleh pengetahuan yang banyak. Sehingga dengan pengetahuan yang banyak, dia akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari. Baik anak-anak sekalian, materi kali ini adalah tentang lanjutan kemarin, tentang teks ceramah. Kalau kemarin kita belajar tentang mengidentifikasi ya 3.5, hari ini kita akan mempelajari KD keterampilan, yaitu menyusun bagian-bagian penting permasalahan aktual sebagai bahan dalam ceramah nanti yang akan disajikan oleh kita. Tujuan pembelajarannya, coba kalian lihat, ini kita akan menggunakan model inquiry ya. Inquiry ini adalah basisnya berupa mengamati masalah, kemudian kalian berdiskusi, membuat hipotesis, sampai kepada menyimpulkan. Apa yang kemudian akan kita identifikasi hari ini adalah belajar untuk menyusun bagian-bagian penting. Nah, ini poinnya. Dalam permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Arahannya apa? Supaya kalian punya sikap berpikir kritis, kreatif, komunikatif ya, dan kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Kerja sama ya. Sikapnya juga apa? Sikap yang akan kalian capai adalah religius, nasionalis, integritas, dan gotong royong ya. Ini masih ada hubungannya dengan kemarin yang bagaimana kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi permasalahan aktual dalam ceramah. Kita lihat dulu. Ini tokohnya siapa? Ada yang kenal tidak? Coba oleh Ustadz Abdul Somad, betul ya, pintar sekali. Berarti sudah dikenal ya sama kalian. Pak. Baik anak-anak sekalian, apa yang kalian pikirkan tentang pohon yang Pak Logi? Gambar apa ini?
Pohon. 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 Dalam pohon itu ada apa aja? Buah. Daun. Pintar, daun. Dahan. Akar. Tuh, Rizka pintar. Apa lagi? Ada Ya, Pak. Tangkai. tangkai, Tangkai. ada batang, betul. Pintar sekali, ada akar ya. Nah, dalam teks ceramah juga ada unsur-unsur pembangun dalam teks ceramah. Kalau kemarin kita belajar mengidentifikasi permasalahan aktual, kita belajar dulu sekarang unsur-unsur dalam ceramah. Ini ada 5 di sana. Nanti kalau meet-nya berhenti kita sambung lagi ya. Ceramah ini ada penceramah, ada pendengar, ya, ada materi, Iya, Pak. ada juga media. Ya. Kemarin sudah kita pelajari ya. Kita perlu merumuskan dulu sebelum kita menyusun perangkat ceramah ya. Ini ada, kita harus menetapkan tujuan. Tujuan ceramahnya untuk apa? Tujuan umum itu ada 3. Apa aja? Ada informatif, apa di sana informatif? Pengetahuan pendengar. Betul sekali, pintar. Pendengar. Kasih. Pendengar mengikuti apa? ajakan bicara. Pendengar mengikuti ajakan pembicara. Pintar. Contohnya misalkan ajakan untuk memakai masker atau misalkan ajakan untuk menjaga protokol kesehatan. Pintar ya. kesehatan. Yang ketiga, tujuan umumnya adalah rekreatif. Coba siapa yang mau menebak Rekreatif. ini apa? Pendengar merasa terhibur. Betul, pintar. Contohnya apa? Humor, anekdot. Anekdot, humor. Contohnya di TV kita sering melihat stand up komedi ya. Benar sekali. Baik, sebelum kita ke menyusun kerangka, kalau ingin sampaikan terlebih dahulu, ada kaidah kebahasaan dalam ceramah. Yang satu ada pronomina. Ganti orang. Pronomina itu kata ganti orang. Contohnya kata ganti orang pertama saya. Terus apa lagi? Kata ganti Kamu. pintar. Terus kalau jamak. Kalau jamak apa? Aku. Bukan, Pak. Aku itu tunggal ya. Orang pertama tunggal. Kami. Iya. Mereka. Kedua, kata-kata teknis. Kata teknis itu kata yang berhubungan dengan sikap keterampilan. Contohnya, pintar ya, itu kesantunan berbahasa. Betul. Konjungsi, kata sambung. Coba, Raihan, apa Raihan? Sambung. Pintar. Contohnya sebab, karena, ya, sehingga. Kata sambung. Keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental. Nah, ini berhubungan dengan kesantunan berbahasa. Contohnya misalkan etika berbahasa dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kata persuasi. Persuasi itu apa tadi? Betul ya, mempengaruhi, pintar.
Baik, paham ya? Udah sedikit paham ya? Ada gambaran mengenai kaidah kebahasaan dalam ceramah, ciri-cirinya seperti itu. Ini kita lihat, seseorang yang luar biasa itu adalah sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam Tindakan. Tindakannya. Lanjut ya. Sebelum kita diskusi, kita pahami dulu bagaimana kita mengkonstruksi kerangka ceramah. Nanti kalau membuat ceramahnya di pertemuan yang ke depan. Next. Ini dalam menyusun kerangka ceramah ada 4 bagian yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah harusnya ada bagian pokok dalam ceramah ya. Pertama harusnya menentukan topik dulu. Topiknya mau apa? Kalian bisa memilih topik sangat banyak. Bisa bidang kesehatan. Contohnya misalkan masalah COVID. Bidang apa lagi? Pintar, pendidikan. Pintar, olahraga ya bisa. Yang kedua adalah kita harus membuat arah yang jelas. Nah, ini maksud dari ceramah itu harus diungkapkan secara jelas. Ketiga, bagian dalam kerangka ceramah ini hanya memiliki satu gagasan. Tidak boleh melebar ke topik yang lain seperti itu ya. Jadi kalau misalkan Dea membuat kerangka ceramah tentang COVID, maka bahasanya harus tentang COVID itu sendiri ya, pintar. Yang keempat, nah ini hal yang terpenting dalam menyusun kerangka adalah kalian perlu mengetahui bagian-bagian dalam kerangka itu secara logis. Nah ini kita lihat di sini. Fungsinya untuk apa? Kerangka Membuat tulisan menjadi menjadi terarah, menghindari terjadinya hal yang dibahas, ya kita membantu pengumpulan data. pengembangan ya betul. Next ya, kita lihat dulu nanti nah ini contohnya formatnya. Langkah-langkahnya udah tadi ya disampaikan. Ini kerangkanya, nanti Pak Lugi akan share video dulu ya supaya kita tidak terarah materinya. Nah ini kerangkanya, kenapa tadi dibilang supaya terarah? Terarah itu tidak ada pengulangan kalimat atau pengulangan isi dalam kerangka. Nah ini ditulis topik, tujuan umum, ada tujuan khusus. Contohnya tujuan umum tadi misalkan informatif. Tujuan khususnya misalkan satu menyampaikan fungsi dari contohnya COVID. Fungsi dari misalkan 3M. Di sana dijelaskan. Ini ada pembuka, ada isi, ada penutup. Sederhana ya, seperti itu. Paham ya? Baik, sebelum ke diskusi, Pak Lugi akan tampilkan dulu video pembelajaran. Kalian perhatikan ya, nanti Pak Lugi akan putar video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saung Edukasi. Video ini berisi rangkuman yang baru datang, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Karena edukasi tidak hanya berisi rangkuman mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi banyak video edukasi lainnya. Pertama adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Pertama merupakan teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan pada halayak, juga untuk mengajak atau meyakinkan. Selain itu, ada pula yang disebut dengan pidato dan khotbah. Pidato adalah untuk berbuat sesuatu,
informasi yang berupa pengetahuan pada halayak, juga berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri, memiliki kaidah kebahasaan sebagai kata ganti orang pertama, yakni saya, aku, mungkin juga kata kami, apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata-kata teknik atau peristilahan yang berkenaan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengamati video ya. Pak Logi sengaja videonya dibuat pendek karena kita untuk waktu sangat dibatasi. Baik, sekarang kita akan berdiskusi terkait masalah ya. Kita akan buat masalah. Nanti kalian akan berkelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Nanti dibentuk beberapa kelompok. Kelompok 1 Wida, Altan, Nurhasanah, Jani. Kelompok 2 Siti Khadijah, Raihan, Rifki, Pipi. Kelompok 3 Rizka, Dea, Dinda, dan Firda. Baik, kalian akan berdiskusi mengenai cara menyusun kerangka ceramah dengan topik yang sudah Pak Logi bagi di aplikasi Google Classroom. Nanti kalian diskusi selama 10 menit ya. Pilih temanya masing-masing, kemudian kita nanti akan belajar menyajikan hasil diskusi dalam bentuk hipotesis yang kalian buat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Masih. Kalau dikasih waktu 10 menit. Baik, sudah kita berdiskusi panjang lebar. Kalian akan sekarang belajar presentasi ya. Kelompok 1 tadi temanya tentang kesehatan, tentang COVID-19. Kelompok 2 tadi tentang pendidikan, masalah tentang pembelajaran daring ya. Kelompok 3 tadi masalahnya tentang olahraga, bagaimana menjaga imunitas ya tadi dalam COVID sekarang ini, masa pandemi sekarang ini. Baik, kita persilakan dulu kelompok 1 tadi yang udah ditentukan untuk menyampaikan rangka ceramah yang sudah disusun berdasarkan topik tentang COVID-19. Coba pengantar dulu oleh perwakilan kelompoknya. Siti Khadijah ada? Jangan di-unmute ya. Jangan dibuka. Sampaikan dulu aja topiknya. Wida ya, perwakilan kelompok. Atau kelompok lain yang mau presentasi. Nah ini Raihan, coba. Tadi memilih topik tentang COVID-19, topiknya. Coba sampaikan hasil diskusinya bagaimana. Pembukaan, isi penutup. Baik, terima kasih bagi yang sudah presentasi dan kelompok lain yang sudah memberi tanggapan. Kita udah panjang lebar belajar hari ini tentang menyusun kerangka ceramah. Coba satu orang menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Coba oleh Altan. Materi yang kita pelajari apa saja hari ini?
kamu simpulkan. Altan, mendengar tidak? Ya, kedengaran Pak. Silakan sampaikan ya sesuai pemahaman kamu. Siapa yang mau bicara? Ayo Altan. Kesimpulan yang didapat, kita dapat mengetahui penceramah Ya, pintar sekali ya. Ceramah tadi adalah fungsinya mempunyai fungsi sebagai menyampaikan informasi. Betul, pintar. Unsur-unsurnya tadi apa aja? Kita mau menyampaikan. Betul, ada pendengar, pembicara, berpintar. Betul, coba apa? Ada materi, pintar sekali. Nah, betul. Baik, sudah kita bisa menyimpulkan. Pak Logi ingin kalian merefleksi apa sih manfaatnya ketika kita mempelajari menyusun ceramah. Coba ada yang mau berpendapat? Agar kita Ya, lanjut. agar kita bisa memahami isi teks ceramah. Ya, pintar. Kan Terus bisa ya. Tadi itu baru ke pemahaman, memahami isi. Yang lain ada yang lebih tingkatan tinggi lagi. Bagaimana kita setelah mempelajari kerangka ceramah tadi, kalian bisa apa? Selain memahami, pintar, Raihan, kita bisa membuat teks ceramah untuk kita sajikan dalam kehidupan. Contohnya kalau kalian di organisasi, kalian bisa menampilkannya dalam misalkan pidato ketika rapat misalkan ya. Nanti kalian akan memasuki dunia kerja, bisa dipakai dalam penyiapan, misalkan nanti Mega menjadi asistennya Bupati misalnya. Itu bisa belajar menyusun pidato ya, menyusun pidato, misalkan pidato seorang pejabat misalnya, atau misalkan pimpinan perusahaan seperti itu, yang nanti kemudian itu akan memberikan dampak kepada karir kalian di masa yang akan datang ya. Bisa dipahami ya manfaatnya kita belajar menyusun kerangka ceramah hari ini. Untuk selanjutnya Pak Lugi sudah kasih latih ini ya, LKPD dalam bentuk latihan soal, bentuknya PG ada 10. Kalian kerjakan secara mandiri dalam aplikasi Google Classroom. Nanti Pak Lugi lihat hasil dari post test atau pengerjaan soal PG yang Pak Lugi kasih. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Nanti tinggal dilihat di Google Classroom kelasnya kalian, dicek ya. Tinggal isi nama sama kelas, kemudian masuk. Ya. Baik, untuk menyudahi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah belajar panjang lebar. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Raihan. Coba pimpin doa. Baik, terima kasih Raihan sudah memimpin berdoa.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita, terutama dalam segi pembelajaran di sekolah dan juga karir kalian yang masih akan datang. Semoga nanti di materi yang akan datang kalian lebih aktif lagi dalam berkomunikasi dan bisa lebih interaktif gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.